Halo semua, welcome to Neras Podcast. Perkenalkan, nama saya Nisrina dan di sini ada Nama saya Angel. Di sini ada Nama saya Ashifa. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang berbagai macam sediaan farmasi. Apa aja sih sediaan farmasi itu? Sediaan farmasi itu sebenarnya mencakup obat itu sendiri. Jadi selain obat ada juga bahan obat, kosmetik, dan juga suplemen kesehatan. Jadi nggak cuma obat, kosmetik juga termasuk sediaan farmasi. Kalau menurut bentuknya, sediaan farmasi itu ada apa aja sih? Boleh dijelaskan? Berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4 nih. Yang pertama ada padat, contohnya itu serbuk, pil, tablet, dan supons. Yang kedua ada bentuknya tuh semi padat atau setengah padat. Teksturnya tuh nggak cair, nggak padat. Contohnya itu krim, salep, dan pasta. Yang ketiga itu ada bentuknya larutan. Contohnya itu sirup, obat tetes mata, eliksir, dan emulisi. Yang keempat itu ada gas. Contohnya itu aerosol. Kalau nggak salah, serbuk tuh dibagi menjadi 2 ya? Apa aja sih kalau boleh tahu? Bener banget, serbuk tuh dibagi menjadi 2, ada pulvis sama pulveres. Kalau pulvis itu sediaan farmasi yang tidak terbagi penggunaannya. Penggunaannya topikal atau pada kulit, umumnya itu harus melewati ayakan dulu agar tidak mengalami iritasi pada kulit. Kalau pulveres itu sediaan serbuk yang terbagi dalam bobotnya itu sama, harus dibungkus dengan perkamen. Contohnya itu puyer. Nah, untuk selanjutnya boleh dijelaskan tentang kapsul. Kapsul itu adalah bentuk sediaan obat sediaan obat padat yang terbungkus dalam bentuk cangkang, mau itu keras ataupun lunak, yang dapat diproses yang dapat larut dalam tubuh. Selanjutnya boleh dibahas tentang salep. Salep atau ugenta itu sediaan semi padat atau setengah padat. Jadi itu salep itu dibagi menjadi 4. Ada krim. Kalau krim itu dia mengandung air, jadi mengandung 1 atau lebih bahan obat. Kalau misalkan pasta itu sediaan salep yang mengandung lebih dari 50 zat aktif atau serbuk. Nah, yang ketiga ada gel. Gel itu terdiri atas suspensi yang dibuat dari anorganik yang kecil. Jika masanya mengandung banyak air maka disebut dengan jelly. Yang keempat ada salep mata atau aqualenta yang adalah sediaan steril obat untuk penggunaan obat mata dengan menggunakan dasar salep yang cocok. Selanjutnya boleh kita bahas tentang larutan. Kalau menurut tujuan pemakaian itu banyak teman-teman. Ada larutan untuk mata, yaitu contohnya ada Gutae Optimalicae. Terus ada juga untuk telinga, itu contohnya itu Gutae Auricu. Terus ada juga larutan buat obat tetes hidung, itu contohnya itu Gutae Nasales. Selanjutnya ada larutan oral, contohnya itu sirup, eliksir, dan pentio. Ada larutan topikal, contohnya itu epitema atau kompres. Nah, selanjutnya boleh dijelaskan tentang pil. Pil adalah obat bundar yang berbentuk seperti bola kecil. Nah, itu dibagi menjadi 2 macam. Ada boli sama granula. Kalau boli itu pil yang bobotnya itu di atas 300 mg. Kalau misalkan granula itu dia bobotnya mengandung antara 20 sampai 60 mg. Selanjutnya boleh dijelaskan sedikit tentang tablet dan macam-macamnya. Tablet adalah sediaan padat dengan bahan obat dan bahan pengisi. Macam-macam tablet ada tablet biasa, tablet kunyah, tablet isap, tablet larut. Selanjutnya boleh dijelaskan tentang aerosol. Aerosol itu sediaan yang dikemas di bawah tekanan, mengandung zat aktif terapeutik untuk pemakaian topikal pada kulit, juga bisa untuk topikal pada hidung atau aerosol nasal. Terus juga bisa buat
mulut yaitu aerosol lingual. Kalau ada juga untuk paru-paru yaitu aerosol inhalasi. Selanjutnya boleh dijelaskan tentang injeksi. Injeksi adalah sediaan steril untuk kegunaan pararental, yaitu dibawa atau menembus kulit atau selaput lendi. Selanjutnya boleh dibahas sedikit tentang supos. Supos itu sediaan padat yang berbagai bobot yang bentuk diberikan melalui rektal, vagina atau uretra. Umumnya itu meleleh pada suhu kulit. Jadi teman-teman, tujuan dibentuknya berbagai macam sediaan untuk mengoptimalkan fungsi dan kerja dari zat aktif. Selain itu, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasien, misal jika pasien kesulitan untuk menelan obat padat, maka bisa diberikan obat cair. Dan contoh lainnya, jika ada pasien bayi, kan nggak mungkin kita kasih tablet. Nah, jadi biar mempermudah cara pemakaiannya, kita bisa kasih obat dia drops. Nah, itu dia podcast kita pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita yang sudah menyempatkan hadir. Semoga ilmu yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian di luar sana. See you guys On the next Nairas Podcast. Bye. Bener banget, pulvis itu dibagi menjadi dua. Terbuk. Lu Angel. Iya lu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.